Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang menganggotakan NIM 23033076, Nafiza Azhara dengan NIM 23033071, Fitri dengan NIM 23033078, dan Rizka Andra Septia Bakri dengan NIM 23033080. Pada video presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang organ-organ pada tumbuhan. Untuk melengkapi tugas biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Fitria Olivia Rahmi MPD. Baiklah, kami mulai presentasinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Nafiza Azhara. Kepada Nafiza Azhara, disilahkan. Pendahuluan. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Adapun organ tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Diuraikan secara lebih organ penyusun tubuh tumbuhan tersebut. A. Akar. Akar merupakan salah satu organ tumbuhan yang pertumbuhannya ke arah bawah tanah, sehingga akar umumnya tertanam di dalam tanah. Akar merupakan organ tumbuhan yang penting karena berperan sebagai alat pencengkram pada tanah atau penguat dan sebagai alat penyerap air. Satu, fungsi akar. Adapun fungsi akar antara lain: 1. Sebagai penyokong batang tumbuhan. 2. Tempat melekatnya tumbuhan pada media atau tanah karena memiliki kemampuan menerobos lapisan-lapisan tanah. 3. Menyerap air dan garam mineral melalui bulu-bulu akar. 4. Pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya wortel dan ketela pohon. 5. Pada tanaman tertentu seperti jenis tumbuhan bakau Rhizopora sp, akar berperan untuk pernapasan. 6. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Dua, sifat akar. 1. Merupakan bagian tumbuhan yang rasanya terdapat di dalam tanah, dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, atau yang menuju ke air hidrotop, serta meninggalkan udara dan cahaya. 2. Tidak berbuku-buku, jadi juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik atau bagian-bagian lainnya. 3. Warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. 4. Tumbuhan terus pada ujungnya, tapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat jika dibandingkan dengan bagian permukaan tanah. 5. Bentuk ujungnya seringkali meruncing, hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Tiga, struktur akar. 1. Tudung akar atau kalitra. 2. Epidermis. 3. korteks. 4. Endodermis. 5. Silinder pusat atau stele. Lanjut. 4. Sistem terakaran. 1. Akar tunggang atau radix primaria. 2. Akar serabut atau radix adventitia.
3. Perakaran adventitif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabiza Azahra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Organ yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian penting tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Batang tumbuh dari batang lembaga yang terdapat dalam biji. Slide selanjutnya. Adapun fungsi batang yang pertama yaitu sebagai penopang tubuh tumbuhan. Yang kedua, pada beberapa tumbuhan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, sebagai alat perkembangbiakan. Yang keempat, sebagai alat transportasi air, mineral, dan bahan-bahan makanan. Yang kelima, saya ulangi. Yang kelima, merupakan tempat tumbuhnya cabang. Yang keenam, memperluas bidang fotosintesis dengan adanya percabangan pada batang. Yang ketujuh, sebagai jalur pengangkutan hasil fotosintesis. Slide selanjutnya. Adapun sifat-sifat batang yang pertama, berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Yang ketiga, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari. Yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Yang kelima, mengadakan percabangan dan selama hidup tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput, dan waktu batang masih muda. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada struktur batang. Struktur ini ada tumbuhan dikotil dan monokotil. Strukturnya sama yaitu epidermis, korteks, dan stele. Selanjutnya. Jenis-jenis batang. Yang pertama, jenis-jenis batang yang pertama yaitu batang berkayu memiliki kambium. Yang kedua, tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga. Yang ketiga, tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Sekianlah presentasi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi Alia. Kepada Rahmi Alia disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang daun. 1. Fungsi daun. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau tempat produksinya bahan makanan bagi tumbuhan. 2. Struktur daun. 1. Epidermis. 2. Mesofil atau jaringan dasar. 3. Berkas vaskuler. Dan ada bunga. A. Fungsi bunga. 1. Struktur reproduksi seksual pada tumbuhan herbunga, divisio, magnoliophyta, tumbuhan biji tertutup. Kedua, sebagai tempat berbentuknya buah dan biji. B. Struktur bunga. 4 bagian utama bunga yaitu 1. Kelopak bunga, 2. mahkota bunga, 3. Alat kelamin jantan berupa benang sari, 4. Alat kelamin betina berupa putik. C. Macam-macam bunga. 1. Bunga tunggal, contohnya bunga mawar, bunga kembang sepatu. Kedua, bunga menjemuk. D. Penyerbukan bunga. Dalam penyerbukan biasanya bunga dibantu oleh beberapa perantara, yaitu 1. Perantara angin yang bisa disebut anemogami. Cirinya bisa bila serbuk benang sari kecil, ringan dan kering, contohnya pinus, damar, rumput-rumputan. 2. Peraratan air disebut hidrogami, contohnya pada tanaman air. 3. Perantaran
hewan yang disebut zoogami. Contohnya bila perantaranya serangga disebut entomogami, bila perantaranya burung disebut ornitogami. Bila perantaranya siput disebut malakogami. 4. Perantaranya manusia disebut antropogami, contohnya penyerbukan pada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani Alia Fitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian tentang buah. Satu, yaitu macam-macam buah. Buah tunda, buah majemuk. Selanjutnya, dua struktur buah. Adapun struktur buah adalah sebagai berikut, yaitu pertama kulit buah dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu mesokarp, kulit buah luar, mesokarp, kulit buah tengah, endokarp, kulit buah dalam. 2. Biji. Pada umumnya, biji memiliki 3 bagian utama, yaitu embrio, cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio, kulit biji. Selanjutnya, kesimpulan yaitu berdasarkan uraian dan penjelasan tentang organ-organ tubuh di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, yaitu organ-organ utama menyusun tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan organ modifikasi lainnya adalah bunga dan buah. 2. Jaringan-jaringan penyusunan organ tumbuhan antara lain yaitu organ akar, epidermis, korteks, sel peristikel, berkas vaskular atau pembuluh flem dan pembuluh floem. Organ batang, epidermis, korteks, textile, floem, cambium, flem, pembuluh untuk tumbuh di kotil. Organ daun, cuticula, epidermis, jaringan balisal, jaringan, spons, berkas, pembuluh, stem dan floem. Buah kelopak itu mahkota, benang sari, dan putik organ tubuh. Organ buah, kulit buah, dan biji. Baiklah, dari perjalanan Kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.